nggak ketemu lagi ya. Pertama kali ketemu gak sih Kak Fitri? Iya dong. Kenalin dulu, nama kamu Fitri Ramadhani dan saya Rasidi Putriani. Oke, jadi di video ini kita bakal cerita horor. Cerita apa? Simak di video selanjutnya. Oke. Kamu pernah percaya nggak sih sama itu ada? Emang iya? Nah, aku punya cerita ini ya. Di suatu daerah ya ada yang sebut aja namanya Pak Andri. Pak Andri itu seorang mandor yang ngawasin proyek itulah ya. Nah di situ proyeknya itu kayak bikin jembatan ya. Nah Pak Andri itu kan udah mau bikin apa ya, aku belibet intinya itu Pak Andri itu nanganin proyek. Abis itu proyeknya tuh kayak udah dijalani, tapi ada satu nih tempat yang nggak bisa diapa-apain. Kok bisa? Nggak tahu, ini kayak mau dibuat dicor gitulah ya bahasanya. Itu nggak bisa, nggak kayak Nggak gitu? Nah akhirnya Pak Andri itu telepon si Pak Tomo namanya. Kamu itu siapa? Pak Tomo itu kayak sesama mandor gitu loh ya. Oh iya. Terus kan tanya lah gitu. Habis itu Pak Tomo tuh nanya ke Pak Andri gini, "Lah emang kamu nggak tanya ke Mbak Rekya?" Terus di situ Pak Andri bingung, Mbak Rekya itu siapa? Mbak Tomo bilang, itu yang kayak ya kita sesama mandor biasanya tuh kalau ada apa-apa ceritanya ke Mbak itu, tanya-tanya itu. Oke, akhirnya Pak Andri dikasih nomor sama Pak Tomo, namanya Mbak Rekya. Pak Andri telepon dan ya ceritain keluh kesahnya itu. Dan apa ya, kayak kelusannya di situ loh ya. Iya. Habis itu Mbak Bekyo kasih saran, katanya di situ mungkin minta tumbal. Nah, tumbal pertama itu disuruh kasih kepala kerbau. Gila. Nah, udah tuh ya dikasih kepala kerbau di situ. Dicoba lagi, masih nggak tepat. Terus akhirnya Pak Andri itu telepon lagi ke Mbak Bekyo. Nah, katanya di situ minta tumbal manusia. Sakit banget sih. Delapan. Nah, akhirnya Pak Andri kan bingung tuh. Ini siapa yang mau ditumbalin, kan pasti gak mau lah ya. Kita manusia, masa mau Sesama manusia lah. dasar kali. Akhirnya tadi itu cerita ke tangannya atau bawaannya itu lah ya, kepercayaannya. Iya. Namanya Mas Niko. Mas Niko. Nah, Mas Niko itu kayak udah paham lah ya. Abis itu masih dikasih cerita, udah paham. Abis itu kasih rencana tuh ke Pak Andi. Nah, suatu hari di sana itu di wilayah itulah ya yang dibuatin proyek itu hujan deras banget. Hujan deras banget. Habis itu tetap sama Pak Adi nggak boleh berhenti, kayak harus kerja banget, soalnya tuh kejar target. Habis waktu hujan itu kan ada satu karyawan gitu lah, satu kuli, Iya. namanya Agus. Sebut aja Agus. Ya, sebut aja Agus. Habis itu Agus itu kayak ngerjain di sekitaran proyek yang nggak bisa apa-apain itu tadi. Yang nggak bisa berdiri kokoh gitu. Itu ya. Habis itu datang tuh Mas Miko bawa payung. Nah, Mas Miko itu kan jalan sebelahnya dia. Habis itu sengaja kayak ngedorong gitu sampai si Agus itu tadi jatuh ke lubang yang itu yang mau dibuat jok. Yang mau ditumbal, yang mau bikin tumbal gitu. Iya. Nah, habis itu masuk kan, dia jatuh langsung kayak udah langsung nggak selamat gitu lah, kayak meninggal gitu bahasanya, udah langsung meninggal di tempat. Di situ udah sama Mas Miko udah cek kan ya, berarti itu sudah sesuai lah ya. Di situ di badannya Mas Agus itu langsung dikasih kayak batu kecil itu apa? Kerikil. Iya. Langsung itu ditutupin biar kayak gak ada yang curiga. Nah, habis itu kan kayak abis meninggalnya si Agus itu kan kayak masih jadi tanda tanya gitu lah ya. Jadi ngebuat si kuli-kuli lainnya kan lebih hati-hati ya kalau ngerjain sesuatu di situ. Habis itu besokannya
Pak Adi ngecek tuh proyeknya, tapi kok tetap dia itu yang bangunan tadi tetap nggak mau Berdiri gitu. nggak mau. Iya, masih kayak aduh, apa ya bahasanya, kayak masih nggak kokoh lah tuh gitu. Habis itu telepon lah ke Mbak Bekyo, Pak Adi. Mbak ini kok masih nggak bisa tuh, kayak terus Mbak Bekyonya tuh jawab gini, mungkin itu masih kurang kembali. Satu aja tuh udah bikin sudah bikin single ini tak dua lagi. Nah, habis itu Pak Adi tapi nggak cerita nih ke Mas Miko, kayak ya kayak diem aja gitu. Habis itu apa tadi? Habis itu kan satu malam nih ya, hujan deras banget. Oh ya, disclaimer, Pak Anton itu kan, Pak Adi itu kan yang mandornya. Nah, itu jaganya mulai pagi sampai jam 9 malam. Nah, jam 9 ke atas itu yang menangani Mas Miko. Nah, satu hari ini itu hujan deras banget. Karena kasihan sama kuli-kuli lainnya, Mas Miko suruh berhenti, suruh pekerja berhenti gitu loh. Udah, kalian berhenti aja, masih hujan. Nah, Mas Miko itu jalan-jalan lah ke area apa? Proyek itu. Ya. Nah, itu kayak ngecek bangunan ini kurang apa gitu. Sambil bawa kayu. Nah, nggak tahu kenapa dari belakang itu ada mobil kayak apa? Yang lajunya tuh kencang banget dan sampai nabrak Mas Miko itu sampai bunyi keratak. Pas dicek, mobil itu kan langsung kayak berhenti, gak ada tanggung jawab gitu. Nah, waktu itu kuli-kuli kan pada kayak kaget ya dilihat, nah ternyata Mas Miko langsung meninggal di tempat. Besokannya Pak Anton langsung cari ambulan, nangani itu, diperiksa, dibawa ke rumah sakit, tapi nggak bisa, udah terlanjur gitu, udah meninggal. Nah, besokannya Pak Adi itu kan kayak udah ngecek ya, tapi ternyata bangunannya itu bisa. Berarti yang jadi tumbal itu Mbak Ola, makanya bangunannya suka kayak itu. Tapi tahu nggak sih kenapa? di balik kejadiannya Mas Miko itu meninggal? Kenapa? Pak Adi ya. Jadi Pak Adi yang sengaja nabrak. Wah. Dan katanya nih ya, bangunan itu sampai sekarang bisa digunakan gitu ya. Tapi kalau kamu mau lewat situ, ngelewatin bangunan itu harus ngelakson 2 kali buat menghormatin 2 arwah itu. Oke guys, jadi itu aja ya singkat. Mungkin kalau kalian masih belibet sama cerita kita, bisa dilihat di Kak Moibi yang ada di TikTok.